Beginilah video terakhir yang direkam keluarga saat DA, bocah berusia 10 tahun, anak ketiga dari pasangan Saripah dan Nanang, warga desa Jayagiri, kecamatan Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat, tak sadarkan diri usai disuntik anti kejang oleh dokter di Puskesmas Sindang Barang saat alami kejang-kejang. Sebelumnya DA mengalami sakit demam tinggi dan sempat mendapatkan penanganan 2 tenaga medis desa atau mantri yang berbeda, serta diberikan obat penurun panas dan vitamin. Sayangnya kondisi DA tidak ada perubahan, hingga kedua tenaga medis desa tersebut menyarankan untuk segera dilarikan ke puskesmas. Saja saya kaget subuh anak panas. Akhirnya kan dibawa langsung ke mantri itu. Pak, kata saya, anak saya ini diinfus aja panas. Kaget kan saya, panas ya anaknya itu. Dipegang sama mantrinya itu, nggak usah bu, katanya nggak usah diinfus, kasih obat aja udah, ini katanya dapat sembuh gitu. Bener pak, nggak usah diinfus, ya nggak usah katanya. Setelah dibawa ke puskesmas dan mendapatkan penanganan medis, kondisi DA pun mulai membaik dan diperbolehkan pulang setelah cairan infus habis. Namun tak lama kemudian Dava mengalami kejang, hingga akhirnya dokter memberikan suntikan anti kejang melalui selang infusan. Langsung saya bawa hari Minggu itu, dibawa ke puskesmas, nyampe puskesmas langsung diinfus. Anak itu enggak ngigong apa pak. Bicara biasa, normal, makan bubur dimakan, minum biasa, malah udah minta izin pamit pulang. Nggak lama kemudian datang perawat, bu katanya, kata dokternya suruh dikasih antibiotik dulu gitu, karena mau dibawa pulang kan anaknya. Disuntik lewat infusan, kok belum habis infusan itu ya, masih ada sedikit lagi. Anak itu, mama kok ini nggak enak lagi katanya, badan Ujang gimana ini? Sebelum kejang itu muntah dulu anak, terus dia jadi ngamuk gitu ya, badannya itu karena nggak enak katanya. Udah gitu nggak lama kejang anaknya. Kita nggak bisa menggampangkan atau memudahkan yang namanya nyawa. Jadi lebih baik kalian lebih teliti lagi dari dari pemerintah atau segala macam, itu harus lebih teliti lagi, harus lebih perhatikan lagi, karena nggak sembarangan warga atau nyawa-nyawa orang itu ada di tangan. Nahas, usai diberikan suntikan anti kejang, kondisi DA bukannya membaik, malah tak sadarkan diri hingga akhirnya DA meninggal dunia. Namun kondisi badan DA membiru. Diketahui kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 April 2024 yang lalu. Lagi kejang, kita kan panik keluarga. Datang dokternya itu, ya nyuruh disuntik lewat infusan. Disuntik lagi kejang itu lewat infusan, langsung diam kan. Anak itu langsung lemas, langsung koma, nggak bisa ditanya lagi. Langsung pasang oksigen kan ya. Akhirnya disuntik lagi tuh sama perawat, ibu-ibu disuntik. Mungkin ada 5 menit setelah disuntik langsung biru pak. Setidaknya pikirin orang lain. Gimana kalau itu orang yang kita sayangi, itu orang-orang terdekat kita, dan mereka sakit, mereka butuh bantuan, mereka butuh pertolongan, tapi malah dikasih obat yang salah, dikasih anjuran yang salah. Sangat disayangkan sih sebenarnya gitu. Jadi aku untuk keluarga dan orang-orang terdekat korbannya, aku cuma turut berduka cita, dan semoga semua amal ibadahnya bisa diterima di sisinya. Keluarga yang merasa janggal atas kejadian tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib lantaran keluarga menduga korban meninggal akibat kelalaian petugas medis puskesmas setelah memberikan suntikan anti kejang. Lapornya karena ada kejanggalan gitu ya Pak. Kejanggalannya begini, kan saya itu biasanya kan bayar ya. Kalau habis berobat di puskesmas itu, apalagi ini meninggalkan anaknya, bekas biaya apa-apa kan semestinya dibayar. Ini kan enggak, terus ngasih itu yang harus dibayar itu katanya 400.000, langsung ada ceplok lunas gitu dari pihak puskesmas. Sebetulnya penanganannya sudah cukup komprehensif ya dari pihak puskesmas, baik itu dokter maupun perawat, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang memang
sesuai dengan kewenangan klinis daripada penyakit tersebut. Selama ini yang saya pantau ya dari kronologis, kemudian kita evaluasi juga sampai saat ini belum ditemukannya ini menjurus ke arah malpraktek. Seorang bocah perempuan berinisial AR yang berumur 11 tahun, warga Korongkoto Kaciak, Nagari 3 Koto, Kabupaten Padang Pariaman, divonis gizi buruk setelah mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Setelah dirawat lebih kurang 3 bulan, akhirnya Aldelia menghembuskan nafas terakhir di RSUP Padang. Kejadian berawal pada tanggal 23 Februari 2024 lalu saat bocah malang tersebut melakukan gotong royong bersama murid SD lainnya di sekolah. Ketika membakar sampah, salah seorang siswa menyiramkan cairan bahan bakar ke tubuh AR. Tak lama kemudian api dengan sekejap membakar tubuh malang tersebut. Pada hari Rabu 28 Februari 2024, Adelia ini lagi jam olahraga, disuruh sama wali kelas diinstruksikan untuk gotong royong bakar sampah di belakang gedung sekolah. Tiba-tiba setelah disuruh tuh anak tuh ditinggal tanpa diawasi. Kemudian dia buang sampah ke api yang sudah hidup, sudah nyala kan di tumpukan api itu. Jadi Delia buang sampah, ada salah satu temannya bernama Rivel, dia merebut botol bensin ke temannya yang satu lagi. Direbut, langsung disemprotin ke arah Adelia. Lari ke kamar mandi, Delia ke kamar mandi itu tahu kamar mandinya tutup. Kemudian dia lari lagi ke depan kelas, nyampe di sana baru teriaklah murid-murid dan guru-gurunya itu. Setelah dia teriak itu, Delia nih disuruh guling-guling ke tanah buat memadamkan api. Kemudian datang guru olahraganya, dibantu buat memadamkan api. Setelah padam, lalu dibawa ke puskesmas terdekat. Tak puas terhadap keluarga tersangka, pihak sekolah dan rumah sakit yang dianggap tidak memberikan pelayanan semestinya, maka keluarga korban saat ini tengah menempuh jalur hukum. Sangat miris ya, karena ini kejadian yang sangat tragis. Bagaimana bisa anak yang di bawah umur melakukan kejahatan luar biasa seperti ini? Jangan pernah menyepelekan bullying, di sekolah terutama. Sedih lah, apalagi ya saya sendiri sebagai orang yang menontonnya agak aware banget sih. Kayaknya kok bisa seperti itu.